Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Keisha Seftira dengan NIM 220205502031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pengontrolan sensor dan transducer respon 1, orde 1 dan respon waktu orde 2. Nah, untuk penjelasannya sendiri di sini kita akan menggunakan software MATLAB untuk mensimulasikan atau membuat rangkaian. Nah, di sini saya telah masuk di aplikasi MATLAB-nya. Di sini saya telah menggunakan 3 rangkaian. Nah, sebelum saya menjelaskan 3 rangkaian ini, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang dasar pengontrolan. Nah, berbicara tentang dasar pengontrolan, berarti kita akan menjelaskan tentang sistem open loop dan sistem closed loop. Adapun yang dimaksud dengan sistem open loop atau sistem kendali terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya itu tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol, sedangkan yang dimaksud dengan sistem CL atau closed loop atau sistem kendali tertutup adalah sistem kontrol yang keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi kontrol. Nah, pertama di sini kita akan membuat kerangka untuk open loop atau sistem kendali terbuka. Kita menggunakan 3 komponen. Yang pertama yaitu input konstan, jadi akan menggunakan constant transmission dan scope. Di sini kita menggunakan 3 komponen itu. Kita menghubungkan ketiga komponen ini satu sama lain sehingga mendapatkan dapat terhubung ke komponennya. Kita hubungkan, jadi kita hubungkan komponen ini dari input ke transmission, terus ke transmission ke scope. Nah, di sini kita klik itu. Nah, kita cari di pencarian input atau scope, kemudian kita hubungkan komponen ini satu sama lain. Kemudian disinilah kita akan mengubah atau menentukan nilai transmissionnya yang akan menentukan keluaran output kurva yang dihasilkan saat kita mengklik run. Di sini kita atur nilai transmissionnya dengan nilai S. Dia sudah mulai dan sedang menyiapkan. Kita tunggu sebentar untuk melihat hasil dari kurvanya. Dia sedang memproses.
Nah, di sini selanjutnya kita akan pindah ke percobaan kedua. Di sini kita menggunakan 3 komponen. Setiap komponen kita hubungkan satu sama lain. Kemudian pada impuls time constant yang dihasilkan dari fungsi transfer sistem orde 1 mempengaruhi beberapa cepat sistem mencapai responnya terhadap impuls tersebut ketika fungsi transfer adalah 1/s tambah 1, times constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 7. Namun ketika fungsi transfer adalah 1/5 1 tambah S 1/5S tambah 1, times constant yang dihasilkan adalah T sama dengan 10. Dalam konteks input impuls, times constant yaitu next setting atau setting time adalah waktu yang diperlukan agar sistem mencapai respon yang stabil terhadap impuls tersebut. Dalam hal ini, times constant tunai tidak terlalu relevan karena input impuls merupakan perubahan tiba-tiba yang sistem tidak mencapai respon yang stabil terhadapnya. Namun, times constant tetap berguna untuk mengevaluasi beberapa cepat sistem mencapai puncak yang berbeda pada kedua fungsi transfer mempengaruhi kecepatan sistem puncak responnya terhadap impuls, di mana sistem dengan time constant kecil mencapai puncak responnya lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang memiliki time constant yang lebih besar. Pada impulsnya itu nilainya T sama dengan 7, sedangkan T times constantnya itu 6. Kemudian baik, kita akan melihat kurvanya terlebih dahulu. Kita klik run, kemudian tunggu sedang proses. Kemudian kita klik komponen scope-nya, terus kita lihat kurvanya. Nah, seperti ini. Gambar yang kurvanya itu sama saja kita menggunakan 3 komponen, cuma ini kita ganti nilainya. Nah, untuk melihat kurvanya kita klik kanan, kemudian scope, kemudian kita lihat lagi kurvanya, dan kurvanya ternyata sama seperti yang tadi. Dia segitiga, bentuknya seperti segitiga, kemudian lurus memanjang. Baik, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu sistem sensor dan transducer. Di sini kita menggunakan 4 rangkaian dengan controller, scope, transmission, dan di sini kita menggunakan 4 kita menggunakan 6 komponen, dan kita hubungkan 6 komponen ini satu sama lain. Kemudian untuk mengambil sistem autonom
dengan nilai 0,2, maka diperoleh hasil di mana untuk set poinnya diperoleh masing-masing dengan nilai TP-nya, yaitu waktu puncak dengan nilai waktu puncaknya itu dengan nilai waktu puncaknya yaitu 1 milimeter per second, dan tutupannya yaitu 1,5 meter per second, sedangkan tutupannya yaitu 1 second. Dengan TR atau waktu TD-nya atau TD-nya 1 mm per second, dan nilai tunaknya itu 0,02, kemudian TR-nya sama dengan 1,6 mm per second, dan P-nya sama dengan 0,08, terus TS-nya sama dengan 8,2 mm per second, dan sensornya dan nilai sensornya yaitu TP sama dengan 3,3 mm per second, nilai CD-nya 1,2 mm per second, nilai tunaknya 0,02, dan nilai TR-nya 2,2, kemudian nilai MP-nya 0,09, dan nilai TS-nya 8,5 mm per second. sensornya, di mana water heater diatur dengan nilai S dan temperatur dalamnya dengan nilai 0,2, sehingga diperoleh nilai untuk set point-nya yaitu
sensor. Baik, selanjutnya itu percobaan. Selanjutnya kita akan mengubah kembali di sini dan di sini yang di sini sudah betul, yang di sini kita akan mengubah percobaan ketiga ini untuk pilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya, di mana autopilot diatur dengan nilai 2S dan sensor GPS dengan nilai 0,5 second, sehingga diperoleh hasil masing-masing untuk sampelnya, yaitu untuk puncaknya dengan 0,1 km per second, waktu turunannya yaitu 1,21 km per second, untuk turunannya yang ketiga. Waktu tundanya yaitu 1 mm per second. Waktu nilai turunannya itu 0,002 0,02. Waktu tunaknya yaitu 1,9 meter per second, 1,9 mili per second. Waktu puncaknya yaitu dilihat ya. Bentuk kurvanya seperti ini. Autopilot pesawat dapat diketahui bahwa ketika nilai outputnya memiliki ketidaksesuaian yang jauh dari nilai input, maka sensor akan memberikan sinyal kepada output sehingga sesuai dengan nilai yang ditentukan, sehingga sistem dapat mencapai nilai steady state dengan cepat. Pada hasil ini diperoleh sinyal pada sensor input yang sangat berbeda. Baik, selanjutnya yaitu percobaan ketiga.
Jadi, selanjutnya yaitu respon waktu orde kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat skripnya. Yang pertama itu antar frekuensinya ini kita isi dengan nilai 2.
Kemudian enter damping frekuensinya kita kasih 1. Kemudian telah terlihat kurvanya. Sebelumnya itu kita dashcam, kemudian setting time, menjadi hasil kurvanya yaitu percobaan ini 0, kemudian 0,9 dengan nilainya 1 mencapai nilai frekuensinya. Nilai selanjutnya yaitu 4,5, kemudian mencapai 1. Selanjutnya kemudian nilai waktunya belum stabil itu 3 dan dengan nilai 1 dan mencapai nilai referensinya. Dan nilai selanjutnya yaitu 4,5, kemudian mencapai nilainya 1. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua, yaitu saya sudah buat skripnya, kemudian kita klik play motion, kemudian kita klik kita pencet dashcam, kemudian scan, kemudian setting time, jadi hasil dari kurva percobaan ini 0, kemudian 0,9 dengan nilai mencapai 1, nilai frekuensinya. Nilai selanjutnya yaitu di 4,5, kemudian mencapai 1. Jadi nilainya yaitu 1 per tambah 5 awal dari angka 0, kemudian nilai kedua yaitu 0,5 dengan nilai 4,3 dan waktu dan nilainya mencapai 0,8. Kemudian memiliki nilai 0,8, kemudian nilai selanjutnya ia berada di 1,4, mempunyai nilai 0,5, jadi waktu stabilnya dia berada di 3 dan kemudian memiliki nilai 0,5. Selanjutnya itu kita pindah ke percobaan ketiga. Nilainya kita ubah menjadi 8, kemudian 6, kemudian 40. Setelah itu kita run. Kemudian kita tunggu muncul kurvanya. Nah, di sini kita checklist semuanya. Kemudian setting time. Oke, kita checklist semuanya. Di sini ada pada frekuensi 8 dapat 60. Kemudian pada nilai jumlahnya itu 0,2,3.
dan mendapatkan nilai 0,18. Kemudian nilai puncaknya adalah 0,6 dan sebelum mendapatkan nilai 0,24, nilai sebelum stabil yang ada pada 0,3 dan pada nilai 0,2. Kemudian nilai stabilnya ada pada waktu 1,8 dan memiliki nilai 0,3. Nah, pada percobaan terakhir nilainya kita ubah menjadi 5, kemudian kita ubah menjadi 256/1. Di sini persatu di sini berawal dari posisi 0, kemudian memiliki waktu tunda yaitu pada waktu 0,5 dan dengan nilai 0,3. Nilai puncaknya yaitu 0,8 dan memiliki nilai 0,28. Kemudian sebelum stabil memiliki nilai 0,6 dan pada nilai 0,8, kemudian pada waktu stabilnya 2,5 pada nilai 0,24. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.